Di sebuah desa kecil di Sukabumi, hiduplah seorang nenek bernama Iroh, berusia 55 tahun. Kehidupannya yang tenang mulai berubah sejak dia bertemu dengan Aris, seorang pemuda berusia 25 tahun yang bekerja sebagai ojek online. Iroh yang telah lama ditinggal suami, merasa kesepian dan merindukan kehangatan cinta yang hilang. Aris, dengan senyum ramah dan ketulusannya, mulai sering mengantar Iroh ke pasar, mengantarkan pesan dari tetangga, dan mengobati kesepian Iroh dengan percakapan ringan dan tawa yang tulus. Namun, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekadar pengemudi dan penumpang, menyisakan perasaan yang tak mudah dijelaskan. Namun, masyarakat sekitar mulai berbisik, apakah hubungan mereka hanya sebuah kebetulan atau ada sesuatu yang lebih dalam? Bagaimana mereka menghadapinya? Apakah cinta sejati datang di usia yang tak lagi muda? Cerita ini akan membawa Anda pada perjalanan penuh emosi, dari kesepian yang dalam hingga kebahagiaan yang tak terduga. Ikuti kisah Iroh dan Aris dalam perjalanan mereka yang penuh rasa penasaran, cinta yang penuh tantangan, dan keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengingat kita dalam menjalani kehidupan ini, hari ini saya akan menceritakan kisah tentang cinta tak kenal usia. Sebuah kisah yang mungkin akan membuat kita tersenyum, terkadang menangis, dan tak jarang membuat kita bertanya pada diri sendiri tentang makna cinta sejati. Gerakan jari Anda untuk like dan subscribe ke channel ini. Share, like, subscribe Anda sangat membantu untuk perkembangan channel ini dan menjadi amal jariah untuk saling mengingatkan. Di sebuah desa kecil di Sukabumi, kehidupan sehari-hari berjalan lambat dan penuh kesederhanaan. Rumah-rumah dengan halaman luas dan tanah yang hijau terhampar menyambut setiap orang yang datang. Di antara rumah-rumah itu, ada satu rumah sederhana yang selalu menarik perhatian. Rumah milik Iroh, seorang wanita berusia 55 tahun, yang setiap hari duduk di kursi rotan tua yang terletak di teras depan rumahnya. Dengan rambutnya yang mulai beruban dan tubuh yang tidak lagi ramping, Iroh sering terlihat melamun menatap jalan yang membentang di depan rumah. Iroh telah lama ditinggal oleh suami tercinta yang meninggal beberapa tahun lalu. Kehidupan setelah itu terasa sunyi. Walaupun dia dikelilingi oleh anak-anak dan cucu-cucunya, namun rasa kesepian tetap mengisi ruang-ruang hatinya. Anak-anaknya sudah memiliki kehidupan mereka sendiri, tinggal di kota besar, dan jarang pulang ke kampung halaman. Sementara cucu-cucunya yang masih kecil, lebih suka bermain dengan teman-temannya di luar rumah, jauh dari Iroh. Ia merasa seolah-olah dibiarkan sendirian, ditinggal dengan kenangan-kenangan masa lalu yang kini hanya menyisakan sepi. Di tengah kesendiriannya itu, Iroh menemukan sebuah kebiasaan baru yang memberinya sedikit kebahagiaan. Setiap pagi, sesekali ia akan pergi ke pasar untuk membeli sayur atau sekadar mengobrol dengan pedagang-pedagang di sana. Meski jaraknya cukup jauh, Iroh tetap melakukannya, hanya untuk merasakan sedikit interaksi dengan orang lain. Namun, perjalanan itu tak selalu nyaman baginya. Tanpa kendaraan pribadi, Iroh harus berjalan kaki atau menumpang angkutan umum yang kadang tidak bisa diandalkan. Suatu hari, saat Iroh sedang duduk di depan rumah, seorang pemuda mendekat dengan motor ojek online, menghampiri rumah Iroh. Pemuda itu mengenakan jaket berwarna hijau dengan helm yang tampak sedikit besar di kepalanya. Wajahnya yang cerah dan senyum lebar yang tak pernah lepas dari bibirnya membuat Iroh merasa sedikit terkejut, namun sekaligus penasaran. Pemuda itu, yang bernama Aris, adalah pengemudi ojek online yang biasa melintasi jalan di depan rumah Iroh. Aris, selamat pagi, Bu Iroh. Ada yang bisa saya bantu? Iroh yang tidak terlalu sering berinteraksi dengan pemuda-pemuda di desa tersebut hanya tersenyum kecil. Meski ia telah mendengar nama Aris beberapa kali dari tetangga, ia tidak pernah benar-benar berbicara dengannya. Aris adalah seorang pemuda berusia 25 tahun, yang baru beberapa bulan ini bekerja sebagai ojek online di Sukabumi. Kesan pertama Iroh tentang Aris adalah pemuda yang ramah dan penuh semangat. Ia tahu bahwa Aris adalah orang yang baik karena setiap kali melintasi rumah Iroh, ia selalu memberi salam dengan senyum cerah. Iroh, tidak apa-apa, Aris. Terima kasih sudah menyapa. Namun, Aris tidak menyerah begitu saja. Ia memperhatikan dengan seksama, melihat betapa lelahnya Iroh dengan aktivitas sehari-hari.
Tangan Iroh yang mulai keriput dan langkahnya yang tak lagi cepat membuat Aris merasa sedikit khawatir. Aris, Bu Iroh, saya tahu pasar agak jauh. Kalau ibu mau, saya bisa antar. Saya kebetulan lewat sini. Iroh terdiam sejenak, bingung. Pada umumnya, Iroh tidak suka merepotkan orang lain, terutama orang yang lebih muda darinya. Namun, dalam hati kecilnya, dia merasa sedikit terhibur oleh tawaran tersebut. Keinginan untuk berbicara dengan seseorang, apalagi dengan seorang pemuda yang begitu ceria, membuat hatinya sedikit meleleh. Iroh, Aris, aku tidak ingin merepotkanmu. Aris, tidak usah khawatir, Bu. Saya justru senang bisa membantu. Nanti kalau sudah sampai pasar, saya bisa antar sampai ke warung sayur. Ibu tinggal belanja saja. Akhirnya, Iroh setuju. Walaupun hatinya sedikit cemas, dia merasa bahwa tawaran Aris bukanlah sesuatu yang bisa ditolak. Aris mengarahkan motornya, dan dengan pelan Iroh naik ke belakang. Perjalanan yang terasa biasa saja bagi Aris, bagi Iroh adalah perjalanan yang penuh makna. Mungkin ini adalah kesempatan langka untuk bisa berbicara dengan seseorang, untuk merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Sepanjang perjalanan, Aris bercerita tentang pekerjaannya sebagai ojek online. Ia menceritakan betapa menyenangkannya bisa berinteraksi dengan berbagai orang dari latar belakang yang berbeda, meski kadang ia merasa lelah. Iroh mendengarkan dengan seksama. Terkadang tertawa kecil mendengar cerita-cerita ringan Aris yang membuat suasana menjadi lebih hidup. Aris, kadang saya merasa seperti bisa menemani banyak orang dalam seharian. Bu Iroh, itu yang menyenangkan. Iroh, betul, Aris. Kehidupan ini memang penuh warna. Ya, tapi kadang saya merasa sudah tidak punya banyak warna lagi. Mendengar kalimat itu, Aris tersenyum simpati. Ia tahu betapa beratnya kehidupan seorang wanita yang sudah berusia seperti Iroh, terutama setelah ditinggal suami tercinta. Aris, tapi Bu Iroh, jangan khawatir. Setiap orang punya warna mereka sendiri. Mungkin sekarang warna ibu sedang agak redup, tapi masih banyak waktu untuk membuatnya cerah kembali. Iroh terdiam mendengar kata-kata Aris. Sejak suaminya meninggal, ia merasa hidupnya sudah hampir selesai. Namun, kini ada harapan kecil yang muncul di hatinya. Mungkin memang benar, hidup masih memiliki banyak warna yang bisa ditemukan, bahkan di usia senja seperti dirinya. Aris mengantar Iroh hingga ke pasar, dan meskipun Iroh merasa canggung, ia merasa ada kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang menghubungkan mereka, meskipun usia mereka begitu jauh berbeda. Hari itu berakhir dengan senyum di wajah Iroh, senyum yang jarang ia tunjukkan sejak kematian suaminya. Namun, tidak hanya Aris yang merasa ada sesuatu yang berbeda. Iroh, meski tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata, merasa ada perasaan yang tumbuh di hatinya. Perasaan yang mungkin tidak bisa ia ungkapkan dengan mudah, tetapi perasaan itu sudah ada di sana. Iroh tahu bahwa setiap pertemuan dengan Aris akan membuat hatinya semakin terbuka, dan mungkin saja, perjalanan panjang yang dimulai dengan sebuah tawaran antarjemput itu akan menjadi awal dari sebuah kisah yang tak terduga. Sebuah kisah tentang cinta yang tidak mengenal batasan usia, cinta yang muncul dalam kesendirian dan ketulusan. Hari demi hari berlalu dengan cepat, dan pertemuan antara Iroh dan Aris semakin sering. Meskipun awalnya hanya sekadar layanan ojek online, hubungan mereka mulai berkembang dengan cara yang tak terduga. Aris, dengan senyum dan sikap cerianya, seolah menjadi angin segar bagi Iroh yang sudah lama terperangkap dalam kesepian. Setiap kali Aris datang mengantarnya ke pasar, mengantarkan obat-obatan, atau bahkan sekadar menemaninya berjalan-jalan di sekitar desa, Iroh merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan antara pengemudi dan penumpang. Aris tidak hanya menjadi seorang pengemudi ojek, tetapi juga menjadi seseorang yang mulai mengisi kekosongan dalam hidup Iroh. Iroh, Aris, hari ini cuacanya sangat cerah, ya? Aris, betul, Bu Iroh. Cuaca seperti ini cocok untuk jalan-jalan. Kalau ibu tidak keberatan, bagaimana kalau kita pergi ke taman setelah belanja? Iroh merasa sedikit terkejut dengan tawaran itu. Ia jarang sekali pergi ke taman atau tempat rekreasi lainnya, apalagi setelah suaminya meninggal. Namun, ada sesuatu dalam cara Aris berbicara yang membuatnya merasa nyaman.
Seakan-akan Aris benar-benar peduli padanya. Dan bukan hanya karena pekerjaan yang harus dilakukannya. Iroh, sepertinya tidak ada salahnya. Sudah lama saya tidak ke taman. Mungkin itu bisa membuat hati saya lebih tenang. Aris tersenyum. Senyuman yang semakin membuat Iroh merasa dihargai dan diterima. Sebuah perasaan yang sudah lama hilang, tetapi kini mulai muncul kembali berkat kehadiran pemuda itu. Setibanya di taman, keduanya berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang penuh dengan pepohonan hijau. Iroh yang sudah cukup berumur, berjalan dengan langkah yang lebih lambat, namun Aris dengan sabarnya mengikutinya. Mereka mulai berbincang tentang berbagai hal. Aris bercerita tentang impian-impian kecilnya, tentang harapan-harapannya yang sederhana, dan tentang bagaimana ia melihat kehidupan dengan penuh optimisme. Sementara Iroh, yang lebih banyak mendengarkan, mulai merasa ada kedekatan yang lebih mendalam daripada sebelumnya. Ia merasa seperti menemukan teman sejati yang siap mendengarkan segala keluh kesah dan harapan yang selama ini terkubur dalam dirinya. Iroh, Aris, kamu tahu tidak, aku sering merasa kesepian. Anak-anak dan cucu-cucuku jarang pulang. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka di kota besar. Aris, saya paham, Bu Iroh. Kadang saya juga merasa sepi, terutama setelah bekerja seharian. Tapi, justru di saat-saat seperti itulah kita menemukan orang-orang yang benar-benar peduli, bukan? Iroh terdiam mendengarkan kata-kata Aris. Meskipun ia sudah lama merasakan kesepian, belum pernah ia berbicara begitu terbuka tentang perasaannya kepada siapapun. Aris yang masih muda, dengan penuh ketulusan, mampu menyentuh hati Iroh yang selama ini terkunci rapat. Iroh, aku sudah lama kehilangan orang yang kucinta. Aris. Kehidupan ini seperti berjalan tanpa arah setelah dia pergi. Aris melihat dengan seksama ke wajah Iroh, yang tampak penuh kelelahan. Tetapi di balik keriput di wajahnya, Aris bisa melihat adanya keindahan yang telah lama terkubur. Keindahan hati yang belum sepenuhnya hilang, meski usia Iroh sudah tidak muda lagi. Aris, Bu Iroh, hidup itu kadang memang penuh dengan kehilangan. Tapi, kita juga punya banyak hal yang bisa kita syukuri. Saya rasa, kita selalu bisa menemukan kebahagiaan, meski terkadang ia datang dalam bentuk yang berbeda. Iroh menatap Aris, sedikit tersenyum, walau matanya mulai berkaca-kaca. Kata-kata Aris menyentuh hatinya lebih dalam daripada yang ia bayangkan. Mungkin benar, hidup ini bukan hanya tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita syukuri dan bagaimana kita bisa melihat keindahan dalam setiap momen, bahkan dalam kesendirian. Di tengah percakapan itu, Iroh mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar rasa nyaman. Ada perasaan yang perlahan tumbuh dalam dirinya, sebuah perasaan yang ia rasa sulit untuk dijelaskan. Ia merasa terhubung dengan Aris, bukan hanya karena kebaikannya, tetapi juga karena cara Aris mampu melihat hidup dengan penuh kebahagiaan. Mungkin ini adalah hal yang telah lama ia cari, sebuah kehangatan yang hilang, dan kini mulai kembali hadir. Namun, Iroh juga merasa cemas. Ia tahu bahwa hubungan mereka mungkin dianggap aneh oleh banyak orang. Seorang nenek tua yang menjalin hubungan dekat dengan seorang pemuda jauh lebih muda darinya. Iroh tak bisa menahan rasa takut akan penilaian orang lain. Meskipun ia merasakan kenyamanan dan kebahagiaan dalam kehadiran Aris, ia takut jika orang-orang di desa akan menganggapnya tidak wajar. Tapi, di sisi lain, hati Iroh berkata bahwa ia berhak merasakan kebahagiaan, bahkan di usia senja. Iroh, Aris, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku sejak aku bertemu denganmu. Kamu membuat hidupku terasa lebih berarti. Aris, Bu Iroh, saya hanya ingin membuat ibu merasa bahagia. Saya tidak ingin ibu merasa kesepian lagi. Kita semua berhak merasa dihargai. Apalagi ibu yang sudah banyak memberikan hidupnya untuk orang lain. Kata-kata itu menyentuh hati Iroh lebih dalam. Ia merasa bahwa Aris bukan hanya seorang pengemudi ojek online, tetapi juga seseorang yang telah memberi warna baru dalam hidupnya. Meski ada rasa takut, Iroh mulai membuka hatinya untuk perasaan ini, perasaan yang lama terkubur dan mungkin selama ini terabaikan. Aris mengantar Iroh pulang ke rumah dengan senyuman lebar. Sepanjang perjalanan pulang, Iroh merasa ringan, seolah beban yang selama ini ada di hatinya mulai terangkat. Ia tahu bahwa mungkin hubungan mereka tak akan mudah diterima oleh orang lain,
tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Iroh merasa hidupnya memiliki arti lagi. Ada harapan yang kembali bersinar, dan itu datang dari Aris, seorang pemuda yang begitu ceria dan tulus. Iroh, terima kasih, Aris. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku senang bisa berbicara denganmu. Aris, tidak perlu terima kasih, Bu Iroh. Saya senang bisa menemani ibu. Malam itu, setelah Aris pergi, Iroh duduk sendiri di teras rumahnya. Angin malam berhembus lembut, dan di bawah sinar bulan, ia merasa ada kedamaian yang mulai tumbuh dalam dirinya. Meski ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, Iroh merasakan bahwa pertemuannya dengan Aris telah mengubah sesuatu dalam hidupnya. Kehangatan yang selama ini hilang, kini mulai kembali tumbuh perlahan. Iroh, mungkin ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Dengan perasaan yang campur aduk antara kebahagiaan dan keraguan, Iroh pun menutup malam itu dengan pikiran yang penuh harapan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan mungkin, untuk pertama kalinya, ia bisa menjalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan, apapun yang terjadi nanti. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Iroh dan Aris semakin dekat satu sama lain. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama di luar kegiatan sehari-hari. Perjalanan ke pasar, ke taman, atau bahkan ke rumah tetangga, semakin sering terjadi. Aris menjadi lebih dari sekadar pengantar ojek. Ia menjadi teman, seseorang yang Iroh bisa berbagi cerita, tertawa bersama, dan merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Iroh mulai merasa nyaman dengan kebersamaannya, meskipun ada kekhawatiran kecil yang tak bisa dia abaikan. Di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh, ada satu hal yang terus menghantui pikiran Iroh. Apa yang akan dikatakan orang lain? Kehidupan di desa memang sangat sederhana, namun tidak jarang terjadi pembicaraan dan gosip yang bisa merusak reputasi seseorang. Terlebih lagi, hubungan antara dirinya yang sudah tua dan Aris yang jauh lebih muda bisa jadi bahan perbincangan yang tak diinginkan. Suatu hari, saat Iroh sedang duduk di kursi rotannya, menikmati secangkir teh sambil menatap jalanan yang lengang, dua tetangga perempuan yang selalu mengobrol di halaman sebelah mendekat. Mereka tampak berbicara dengan suara agak keras, seakan sengaja agar Iroh bisa mendengar. Tetangga satu. Kamu tahu nggak? Si Iroh itu sering banget sekarang sama si Aris, si anak ojek online itu. Tetangga dua. Iya, aku juga lihat. Tuh, tiap hari dia pasti nganterin Iroh ke pasar. Katanya sih, Aris yang lebih sering ngajak Iroh jalan-jalan. Entahlah, aneh banget. Iroh mendengar percakapan itu dengan jelas. Hatinya mulai terisi dengan kecemasan. Apa yang akan mereka pikirkan tentang hubungan ini? Apakah mereka akan menganggapnya tidak wajar? Ia mencoba menenangkan dirinya sendiri, berpikir bahwa gosip semacam itu biasa di desa. Namun, semakin sering ia mendengar perbincangan seperti itu, semakin ia merasa cemas dan ragu. Beberapa hari kemudian, Aris datang mengantarnya ke pasar lagi. Ketika mereka sampai, Iroh bisa merasakan pandangan orang-orang di sekitarnya yang penuh tanda tanya. Beberapa orang yang biasanya ramah tampak lebih cemas, bahkan beberapa ibu yang biasa berbelanja di pasar itu mulai menghindar dan hanya melontarkan senyum yang dipaksakan. Iroh merasa seakan semua orang tahu tentang kedekatannya dengan Aris. Iroh, Aris, aku merasa seperti orang-orang mulai memperhatikan kita. Mereka, sepertinya mulai berbicara tentang kita. Aris, tidak usah dipikirkan, Bu Iroh. Apa yang kita lakukan itu tidak salah. Kita hanya saling membantu. Namun, Iroh tidak bisa menahan kegelisahan yang semakin membuncah di dalam hatinya. Seiring berjalannya waktu, bisikan-bisikan itu semakin kuat. Beberapa tetangga yang sebelumnya ramah mulai menjauh, sementara yang lain justru mulai memperhatikan Iroh dan Aris lebih seksama. Iroh merasa seperti berada di tengah pusaran yang tak bisa dihentikan, seperti berada di bawah sorotan yang tak kunjung redup. Di malam hari, setelah Aris mengantarnya pulang, Iroh duduk di teras rumahnya, merenung. Setiap kali ia memikirkan Aris, hatinya terasa hangat. Namun, setiap kali ia memikirkan gosip yang beredar, rasa takut dan cemas semakin besar. Ia tahu bahwa hubungan mereka, meskipun sederhana dan penuh kebaikan, akan selalu dipandang aneh oleh sebagian orang. Iroh, apakah aku harus berhenti semua ini, Aris?
Apakah kita memang harus mengakhiri kedekatan ini karena apa yang orang pikirkan? Aris, Bu Iroh, jangan biarkan apa yang orang lain pikirkan memengaruhi hidup kita. Kita tidak bisa mengontrol opini orang lain, tapi kita bisa memilih untuk bahagia dengan apa yang kita miliki. Aris berkata dengan penuh keyakinan. Kata-katanya membawa sedikit ketenangan dalam hati Iroh, namun kecemasan itu tetap ada. Apa yang harus dilakukan? Menghentikan kebahagiaan ini hanya karena penilaian orang lain? Ataukah ia harus berani melawan gosip-gosip yang tidak berhenti menghantuinya? Keesokan harinya, Iroh memutuskan untuk pergi ke pasar lagi. Kali ini, ia berjalan tanpa Aris, berusaha untuk menghindari perhatian orang-orang. Meski jalanan tampak biasa saja, Iroh merasakan beratnya langkah kakinya. Setiap tatapan yang ia dapatkan dari para tetangga terasa seperti beban. Di pasar, suasana terasa berbeda. Beberapa pedagang yang biasanya ramah, kali ini hanya memberi senyum yang dipaksakan. Iroh berusaha untuk tetap tegar, tetapi di dalam hatinya, ia merasa hancur. Mengapa orang-orang harus menghakimi kedekatannya dengan Aris? Apakah mereka tidak melihat betapa tulusnya hubungan mereka? Hanya karena perbedaan usia. Apakah itu berarti kebahagiaan yang mereka rasakan harus disembunyikan? Iroh berbicara pada diri sendiri, aku tidak salah. Aku hanya ingin merasa dihargai. Aku hanya ingin merasakan kebahagiaan di usia tua ini. Apakah itu salah? Dengan perasaan berat, Iroh memutuskan untuk mengubah arah dan pulang lebih cepat dari biasanya. Ia merasa cemas, marah, dan kecewa. Tetapi ia juga merasa bingung. Mungkinkah ia harus meninggalkan kebahagiaan kecil ini demi menjaga pandangan orang lain? Namun, apakah itu berarti ia harus membiarkan dirinya kembali terperangkap dalam kesepian? Iroh, Aris, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ketika Iroh sampai di rumah, Aris sudah menunggunya di depan. Melihat senyuman Aris yang cerah, hati Iroh sedikit terhibur. Ia tahu bahwa Aris tidak pernah menganggapnya aneh atau salah. Di mata Aris, ia hanyalah seorang wanita tua yang pantas merasakan kebahagiaan, dan bukan objek untuk dikritik. Aris, Bu Iroh, saya bisa mengantar ibu lagi ke rumah tetangga, kalau ibu mau. Iroh, Aris, aku merasa seperti semua orang memperhatikan kita. Mereka mulai berbicara tentang kita. Aris mendekat dan menepuk bahu Iroh dengan lembut. Aris, biarkan mereka berbicara. Mereka tidak tahu apa yang kita rasakan. Yang penting, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Iroh menatap mata Aris, mencoba mencari ketenangan di sana. Di satu sisi, ia ingin sekali mendengarkan kata-kata Aris, tetapi di sisi lain, ia merasa ragu dan takut. Takut jika semuanya akan berakhir karena omongan orang. Takut jika kebahagiaan ini hanya sementara. Iroh, tapi Aris, aku tidak ingin membuat hidupmu susah. Aku sudah cukup tua, dan mereka tidak akan pernah mengerti hubungan kita. Aris, Bu Iroh, saya ingin membantu. Tidak ada yang salah dengan kita. Ini adalah hidup ibu, dan ibu berhak bahagia. Kita akan melewatinya bersama-sama. Iroh merasa terharu mendengar kata-kata Aris. Meskipun ada kekhawatiran yang besar, ada juga ketulusan dan keberanian yang datang dari pemuda itu. Mereka tidak harus mengalah pada pandangan orang lain. Mereka bisa memilih untuk terus bersama, meski jalan yang mereka tempuh tidak selalu mulus. Di malam itu, meskipun rasa cemas masih ada di hati Iroh, ada juga rasa damai yang datang. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan, tetapi ia bisa memilih untuk melangkah maju dengan Aris di sisinya. Bahkan jika dunia di luar sana tidak menerima mereka, mereka masih punya satu sama lain. Sejak pertemuan pertama dengan Aris, kehidupan Iroh telah berubah. Namun, di balik kebahagiaan yang mulai tumbuh, ada keraguan yang terus menghantui. Iroh berusaha sekuat tenaga untuk menepis keraguan itu, namun semakin hari, perasaan cemas itu semakin membesar. Seakan terus mengintai setiap langkah yang ia ambil. Ia tahu bahwa kebahagiaan ini, meskipun terasa indah, mungkin tidak bisa bertahan lama jika dia terus-menerus dihadapkan pada penilaian orang lain. Dan yang lebih mengganggu hatinya, adalah perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Apakah perasaan yang ia rasakan terhadap Aris ini adalah cinta?
Ataukah hanya keinginan untuk merasakan kehangatan yang sudah lama hilang? Pada suatu malam, setelah menghabiskan waktu bersama Aris, Iroh duduk di teras rumahnya, menatap langit yang mulai gelap. Angin malam berhembus pelan, membawa kesejukan. Namun, di dalam hati Iroh, ada badai yang sedang mengguncang. Ia merasa seakan terjebak dalam sebuah dilema yang tak tahu bagaimana cara keluar. Bagaimana ia bisa melanjutkan hubungan ini tanpa membuat segalanya lebih rumit? Bagaimana ia bisa merasa bahagia jika dunia luar selalu memandang dengan tatapan penuh tanda tanya? Ketika Aris datang mengantarnya pulang, Iroh hanya bisa tersenyum kecil, meskipun hatinya terasa berat. Senyum Aris yang cerah membuat hati Iroh sedikit lebih tenang, tetapi kecemasan itu tetap ada. Ia tidak bisa menahan rasa takutnya akan apa yang mungkin terjadi jika hubungan ini semakin dalam. Iroh, dalam hati, apakah ini benar? Apakah aku benar-benar merasa seperti ini? Apa yang orang-orang akan katakan tentang kita? Aris, yang melihat keheningan Iroh, menghentikan motornya dan menatap wajahnya. Ada yang berbeda pada wajah Iroh malam itu, sesuatu yang tak biasa. Biasanya, Iroh selalu tersenyum atau tertawa ketika mereka berbicara. Tetapi malam itu, ia terlihat sangat diam dan penuh pemikiran. Aris merasa khawatir, tetapi ia tahu bahwa Iroh tidak akan pernah membuka hatinya jika ia tidak diberi ruang. Aris, Bu Iroh, apakah ada yang mengganggu pikiran ibu? Saya bisa membantu. Iroh terdiam sejenak, menatap ke depan, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Ia tahu bahwa Aris benar-benar peduli padanya. Tetapi apakah perasaan ini cukup untuk membiarkan semuanya berkembang? Iroh merasa bingung, hatinya terombang-ambing antara kebahagiaan yang ia rasakan bersama Aris dan rasa takut akan penilaian masyarakat. Apakah ia bisa menerima kenyataan jika orang-orang mulai menjauhinya? Apakah Aris siap untuk menghadapi semua ini bersama-sama? Iroh, Aris, aku takut orang-orang akan melihat kita sebagai sesuatu yang salah. Aris menatap wajah Iroh dengan penuh pengertian. Ia tahu bahwa Iroh tidak mengatakannya dengan maksud meragukan hubungan mereka, tetapi lebih pada ketakutan akan konsekuensi yang mungkin timbul. Aris tersenyum lembut dan meletakkan tangannya di bahu Iroh. Aris, Bu Iroh, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Tetapi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup kita. Apa yang kita rasakan itu sah, dan kita berhak untuk merasa bahagia. Iroh menatap mata Aris, mencoba mencari ketenangan di sana. Ia tahu bahwa Aris benar. Namun, hati kecilnya masih terombang-ambing antara keinginan untuk tetap bersama Aris dan ketakutan akan apa yang orang lain pikirkan. Mungkin ini adalah waktu yang tepat bagi Iroh untuk benar-benar mengevaluasi perasaannya dan mencari tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Keesokan harinya, Iroh memutuskan untuk pergi ke taman sendirian, tanpa Aris. Ia merasa perlu waktu untuk merenung dan berpikir lebih jernih. Taman yang biasanya penuh dengan tawa dan kegembiraan terasa sepi. Iroh duduk di bangku taman, menatap ke arah pohon-pohon yang mulai menguning. Angin yang berhembus lembut membawa bau tanah yang segar. Iroh menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang kacau. Iroh, dalam hati, apa yang sebenarnya aku inginkan? Apakah aku siap untuk menghadapi kenyataan ini? Apakah aku benar-benar mencintai Aris? Ataukah hanya merasa kesepian dan ingin kembali merasakan cinta? Iroh tahu bahwa ia harus menemukan jawabannya, karena ia tidak ingin melanjutkan hubungan ini hanya karena rasa kesepian atau kebingungan. Ia ingin tahu dengan pasti apa yang ia rasakan terhadap Aris, dan apakah hubungan ini bisa bertahan lebih lama jika hanya dibangun di atas ketidakpastian. Setelah beberapa saat duduk diam, Iroh merasa sedikit lebih tenang. Ia merasa ada kedamaian yang mulai menyelimuti hatinya. Mungkin inilah saatnya untuk menerima kenyataan, bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang mudah diterima orang lain. Mungkin cinta tidak selalu tentang usia, status, atau pandangan orang lain. Cinta adalah tentang bagaimana dua hati saling menerima dan mendukung satu sama lain, meskipun dunia di sekitar mereka mungkin tidak memahami. Dengan perasaan yang lebih ringan, Iroh memutuskan untuk kembali ke rumah. Ia tahu bahwa ia harus berbicara dengan Aris, dan mengatakan apa yang ada di hatinya. Ketika Iroh sampai di rumah, Aris sudah menunggunya di depan.
Iroh merasa sedikit cemas, tetapi kali ini ia merasa lebih siap untuk menghadapi percakapan yang akan datang. Iroh, Aris, aku ingin kita berbicara. Aris, tentu, Bu Iroh. Ada apa? Iroh menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk membuka hatinya sepenuhnya. Iroh, Aris, aku sudah berpikir panjang tentang hubungan kita. Aku merasa kebahagiaan yang aku rasakan bersama kamu itu sangat berarti. Tapi aku juga merasa takut. Takut jika orang-orang mulai menghakimi kita. Aku tidak ingin membuat hidupmu sulit hanya karena penilaian orang lain. Aris mendengarkan dengan penuh perhatian, kemudian ia mengangguk pelan. Aris, Bu Iroh, saya mengerti perasaan ibu. Saya juga tahu bahwa ini bukan hal yang mudah. Tapi kita tidak bisa menghindari apa yang kita rasakan. Kita tidak bisa mengatur apa yang orang lain pikirkan. Tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapi hidup ini. Saya ingin selalu ada untuk ibu, meskipun dunia di luar sana tidak menerima kita. Iroh menatap Aris dengan penuh perasaan. Kata-kata Aris memberikan ketenangan dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka tidak akan mudah, mereka bisa menghadapinya bersama. Tidak ada yang perlu ditakutkan jika mereka saling mendukung dan saling mencintai. Iroh akhirnya merasa bahwa ia siap untuk melangkah maju bersama Aris, tanpa peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Iroh, aku siap, Aris. Aku siap untuk melanjutkan perjalanan ini bersama kamu. Aris, saya senang mendengarnya, Bu Iroh. Kita akan melewati ini bersama-sama. Dengan kata-kata itu, keduanya berpelukan, merasakan kehangatan yang mereka temukan satu sama lain. Iroh merasa seolah beban berat yang selama ini ia pikul akhirnya terangkat. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan tantangan, cinta mereka akan menjadi kekuatan yang akan mengatasi segala rintangan. Malam itu terasa panjang bagi Iroh. Setelah percakapan yang penuh emosi dengan Aris, perasaan dalam dirinya seolah terpecah menjadi dua, kebahagiaan yang tulus dan kecemasan yang mengganggu. Ia tidak bisa menepis fakta bahwa hubungan mereka, meski berawal dari kedekatan sederhana, kini telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mungkin tidak dimengerti oleh orang lain, dan bahkan mungkin dianggap tabu oleh sebagian masyarakat. Namun, di sisi lain, hatinya yang telah lama kosong kini terisi oleh perasaan yang jarang ia rasakan, perasaan yang menyentuh jiwa, penuh dengan harapan dan kehangatan yang sudah lama hilang. Namun, meskipun Aris berbicara dengan penuh keyakinan, ada keraguan yang tetap menghantui Iroh. Apa yang akan terjadi jika masyarakat desa mengetahui kedekatan mereka yang semakin akrab? Akankah mereka menganggap hubungan mereka hanya sekadar permainan? Ataukah mereka akan melihatnya sebagai sesuatu yang lebih dalam dan menghargainya? Iroh tidak tahu pasti, tetapi satu hal yang ia tahu, masyarakat tidak akan pernah mengerti. Mereka tidak akan pernah bisa merasakan apa yang ia rasakan terhadap Aris. Di luar rumah, suara angin yang berdesir melalui daun-daun pepohonan terdengar seperti bisikan. Suara itu, meskipun tenang, tetap mengingatkan Iroh pada kebimbangan yang ada dalam dirinya. Ia duduk di kursi rotan tua di teras rumah, dengan secangkir teh hangat di tangan, menatap jalan yang membentang di depannya. Jalan itu tampak sunyi, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang lembut. Iroh merasakan kesendirian kembali merayap ke dalam hatinya, meskipun di dalam rumah ada sebuah harapan baru yang perlahan tumbuh. Iroh, dalam hati, apakah aku benar-benar siap untuk ini? Apakah Aris siap? Apakah kita siap menghadapi dunia yang tidak akan pernah mengerti kita? Iroh mengingat kembali setiap momen yang ia habiskan bersama Aris. Setiap perjalanan ke pasar, setiap percakapan santai, setiap tawa yang mereka bagi, dan semua kebaikan yang Aris tunjukkan padanya. Namun, di balik itu semua, ada sebuah perasaan yang tak bisa diabaikan, takut akan penghakiman orang lain. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kebingungan ini. Ia harus membuat keputusan yang akan menentukan arah hidupnya ke depan. Iroh, dalam hati, aku tidak bisa terus terjebak dalam perasaan ini. Aku harus memutuskan apakah aku bisa menerima apa adanya, ataukah aku harus melepaskan ini semua. Keesokan harinya, Iroh memutuskan untuk berbicara dengan Aris.
Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan kebimbangan yang ada dalam dirinya. Ia harus menyelesaikan keraguan ini, dan untuk itu, ia harus berbicara langsung dengan Aris, untuk memastikan bahwa mereka berdua siap menghadapi apapun yang akan datang. Aris datang mengantarnya seperti biasa. Pagi itu, langit cerah, dan udara segar membawa semangat baru bagi Iroh. Namun, di dalam hati, ia merasakan berat yang tidak biasa. Setelah menyelesaikan beberapa pekerjaan rumah, Iroh mengundang Aris untuk duduk di teras. Ia ingin berbicara tentang perasaan dan ketakutannya. Ia tahu bahwa ini adalah percakapan yang sulit, tetapi ia tidak bisa terus memendamnya. Iroh, Aris, aku ingin kita berbicara tentang apa yang terjadi antara kita. Aku merasa aku harus jujur pada diriku sendiri dan pada kamu. Aris duduk di depan Iroh, matanya penuh perhatian. Ia tahu bahwa Iroh sedang mengalami sesuatu yang berat, tetapi ia juga tidak tahu apa yang ada di pikiran Iroh. Dengan sabar, ia menunggu Iroh melanjutkan kata-katanya. Aris, tentu, Bu Iroh. Apa yang ingin ibu katakan? Iroh menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa perbincangan ini akan mengubah segalanya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa terus melanjutkan jika ia tidak jujur pada diri sendiri. Iroh, aku merasa ada sesuatu yang indah antara kita, Aris. Aku merasa dihargai dan dihormati, sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupku. Tapi aku juga merasa takut akan penilaian orang lain. Apakah kita benar-benar siap menghadapi kenyataan ini? Aris terdiam beberapa detik, memikirkan setiap kata yang keluar dari mulut Iroh. Ia tahu bahwa hubungan mereka memang tidak biasa. Mereka berdua datang dari dua dunia yang berbeda. Iroh, seorang wanita berusia 55 tahun yang sudah berkeluarga, sementara Aris, seorang pemuda berusia 25 tahun yang baru memulai karirnya sebagai ojek online. Meskipun mereka memiliki ikatan yang kuat, ia tahu bahwa dunia luar mungkin tidak akan memahami hubungan ini. Namun, Aris juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah pada ketakutan. Ia tidak ingin kehilangan Iroh. Ia tidak ingin membuat Iroh merasa sendirian lagi. Dengan hati yang tulus, Aris menatap Iroh dan berbicara dengan lembut. Aris, Bu Iroh, saya mengerti kekhawatiran ibu. Tapi saya percaya bahwa apa yang kita rasakan itu sah, dan kita berhak untuk bahagia. Tidak ada yang salah dengan itu. Orang-orang mungkin akan berbicara, mereka mungkin akan menghakimi kita, tapi kita tidak bisa hidup berdasarkan apa yang orang lain pikirkan. Iroh menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia tahu bahwa kata-kata Aris benar, tetapi hatinya terasa berat. Ia merasa seperti terperangkap antara kebahagiaan yang ia rasakan dan ketakutan akan apa yang akan datang. Iroh merasa seolah-olah ia harus memilih antara kebahagiaan yang baru ditemukan ini atau kembali ke kehidupan yang penuh dengan kesepian dan keraguan. Iroh, tapi aku takut, Aris. Aku takut jika kita terus seperti ini, kita akan dihukum oleh masyarakat. Aku takut jika kita tidak akan bisa bertahan lama. Aris menggenggam tangan Iroh dengan lembut, memberikan ketenangan yang sangat dibutuhkan Iroh. Aris, Bu Iroh, saya akan ada di sini. Saya siap menghadapi apapun bersama ibu. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi saya percaya kita bisa melewati ini. Tidak ada yang lebih penting bagi saya selain membuat ibu bahagia. Mendengar kata-kata Aris, hati Iroh terasa lebih ringan. Ia tahu bahwa Aris tulus, dan bahwa ia tidak perlu takut untuk merasakan kebahagiaan. Tetapi, di sisi lain, ada rasa takut yang terus mengganggu. Takut akan penolakan, takut akan perpisahan yang mungkin terjadi jika dunia di luar sana tidak mengizinkan mereka untuk bersama. Iroh, dalam hati, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku siap melepaskan ketakutan ini dan menerima kebahagiaan ini sepenuhnya? Iroh tahu bahwa keputusan ini tidak mudah. Ia harus memilih antara terus mengikuti kata hatinya dan memperjuangkan kebahagiaan yang ia rasakan bersama Aris, atau menyerah pada ketakutan dan kembali hidup dalam kesendirian yang telah lama menguasai hidupnya. Setelah beberapa saat yang penuh keheningan, Iroh akhirnya berbicara dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Iroh, aku ingin kita mencoba, Aris. Aku ingin kita tetap bersama, apapun yang orang lain katakan. Aku ingin merasakan kebahagiaan ini.
Aris tersenyum. Senyum yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Aris, terima kasih, Bu Iroh. Kita akan bersama, apapun yang terjadi. Iroh merasa seperti sebuah beban besar terangkat dari hatinya. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, ia merasa lebih kuat dengan keputusan yang telah ia buat. Ia tahu bahwa cinta bukanlah tentang usia atau pandangan orang lain, tetapi tentang saling memahami, saling mendukung, dan memilih untuk bahagia bersama. Dengan langkah yang lebih pasti, Iroh merasa siap untuk menghadapi masa depan, tidak lagi dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan, tetapi dengan keyakinan bahwa bersama Aris, ia bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Keputusan yang diambil Iroh pada malam itu tidak datang dengan mudah. Ada banyak pertimbangan yang menghantui pikirannya, dan begitu banyak pertanyaan yang belum terjawab. Namun, dalam setiap kata yang diucapkan Aris, dalam setiap senyum tulus yang diberikan, Iroh merasa sedikit lebih ringan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati tidak akan datang dari apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Kebahagiaan sejati datang dari menerima diri sendiri dan berbagi kehidupan dengan seseorang yang memahami, menerima, dan mencintai tanpa syarat. Sejak malam itu, hubungan mereka menjadi lebih kuat. Iroh mulai menanggalkan kecemasannya sedikit demi sedikit, meski tidak bisa sepenuhnya mengabaikan bisikan dari luar. Setiap kali Aris datang mengantarnya, Iroh merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas harian. Ada kehangatan yang tumbuh antara mereka, sebuah ikatan yang tidak bisa dipahami oleh banyak orang, namun sangat nyata bagi keduanya. Aris tidak hanya menjadi pengemudi ojek online yang mengantarkannya kemana-mana, tetapi juga menjadi teman sejati, seseorang yang hadir untuknya dalam setiap kondisi. Hari-hari berlalu dan kebahagiaan yang dulu terasa asing mulai terasa lebih dekat. Iroh sering merasa terkejut dengan betapa ia bisa tertawa begitu lepas di dekat Aris. Ia mulai membuka diri tentang masa lalu, tentang suaminya yang telah tiada, tentang anak-anak dan cucu-cucunya yang sibuk dengan kehidupan mereka di kota besar, dan tentang bagaimana kesepian menyelimutinya setelah kehilangan orang yang sangat ia cintai. Aris mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa ada rasa jijik atau menghakimi. Ia tahu bahwa Iroh adalah wanita yang kuat, meskipun seringkali terluka oleh kesendirian yang panjang. Di sisi lain, Aris juga merasa berubah. Sebagai seorang pemuda yang biasanya dikelilingi oleh dunia yang penuh dengan kesibukan dan hiruk-pikuk, Aris menemukan kedamaian dalam kebersamaan dengan Iroh. Setiap percakapan mereka membuatnya merasa lebih mengerti tentang kehidupan, tentang arti sejati dari cinta dan perhatian, dan tentang bagaimana hal-hal kecil bisa membawa kebahagiaan yang besar. Bagi Aris, Iroh bukan hanya sekadar seorang wanita tua yang ia antar-antar, tetapi juga seorang guru kehidupan yang memberinya banyak pelajaran. Sebuah hari datang, di mana Iroh merasa perlu berbicara lebih jauh dengan Aris tentang masa depan mereka. Suasana di desa tersebut mulai terasa lebih sepi karena sebagian orang sudah kembali ke kota setelah liburan panjang. Dan Iroh merasa bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuka pembicaraan tentang langkah mereka ke depan. Mereka duduk bersama di teras rumah Iroh, dengan secangkir teh hangat di tangan masing-masing. Iroh merasa cemas, meskipun ia tahu bahwa perasaannya kini lebih tenang daripada sebelumnya. Keputusan besar sudah mereka ambil bersama, tetapi pertanyaan tentang bagaimana melangkah ke depan masih terus ada. Iroh, Aris, aku merasa kita sudah sangat dekat, dan aku menghargai setiap waktu yang kita habiskan bersama. Tapi, aku juga merasa ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Aku sudah cukup tua, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bagaimana jika kita terus seperti ini dan suatu saat ada sesuatu yang menghalangi kita? Aris mendengar dengan seksama, wajahnya tampak serius namun penuh kasih sayang. Ia meletakkan cangkir tehnya dan menatap Iroh dengan pandangan yang penuh pengertian. Aris, Bu Iroh, saya tahu perjalanan kita tidak akan mudah. Banyak orang mungkin tidak mengerti hubungan kita, dan ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi saya ingin Ibu tahu satu hal. Saya ingin selalu ada di sini. Saya tidak peduli dengan usia atau pendapat orang lain. Yang saya pedulikan adalah kita, dan kebahagiaan yang kita bagi bersama. Iroh terdiam sejenak, matanya mulai berkaca-kaca. Kata-kata Aris menenangkan hatinya, tetapi juga membuka kembali keraguan yang ia simpan dalam dirinya. Ia tahu bahwa meskipun Aris berjanji untuk selalu ada,
dunia luar mungkin tidak akan pernah bisa menerima hubungan mereka. Ia merasa tidak ingin menjadi beban bagi Aris, meskipun hatinya ingin tetap berada di sisinya. Ia sudah banyak mengalami kehilangan, dan ia takut bahwa hubungan ini juga akan berakhir suatu saat nanti. Iroh, tapi Aris, bagaimana jika aku menjadi beban bagimu? Aku sudah tua, dan kamu masih muda. Banyak hal yang bisa kamu lakukan dalam hidupmu, dan aku takut aku hanya akan menghalangi impianmu. Aris memegang tangan Iroh dengan lembut, menatapnya dalam-dalam dengan penuh ketulusan. Aris, Bu Iroh, tidak ada yang lebih penting bagi saya selain kebahagiaan kita. Kehidupan ini tidak selalu tentang mengejar impian yang besar. Terkadang, kebahagiaan datang dari hal-hal kecil, seperti saling mendukung dan membuat orang yang kita cintai merasa dihargai. Jika ibu merasa saya bisa lebih bahagia tanpa ibu, mungkin saya harus berpikir 2 kali. Tapi, jika ibu bahagia dengan saya, itu sudah cukup. Iroh terdiam. Air mata yang selama ini terpendam kini mengalir perlahan. Ia merasa sangat tersentuh oleh kata-kata Aris, namun di sisi lain, ia juga merasa sangat takut akan kehilangan. Ketakutan itu, yang selama ini tersembunyi dalam hati, kini muncul begitu kuat. Iroh tahu bahwa ia harus membuat keputusan yang tegas, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya melepaskan rasa takut itu. Iroh, dalam hati, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus memilih kebahagiaan ini meskipun ada banyak hal yang menghalangi? Apakah aku bisa melepaskan ketakutan ini dan menerima cinta yang ada di hadapanku? Setelah beberapa saat hening, Iroh mengangkat kepalanya, melihat mata Aris dengan penuh keyakinan. Iroh, aku akan mencoba, Aris. Aku akan mencoba untuk tidak takut lagi, untuk tidak terjebak dalam ketakutan akan apa yang orang lain pikirkan. Aku ingin hidup bahagia bersama kamu, meskipun perjalanan ini tidak mudah. Aris tersenyum lebar, senyuman yang penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Ia tahu bahwa perjalanannya bersama Iroh akan penuh tantangan, tetapi ia juga tahu bahwa mereka akan selalu memiliki satu sama lain untuk saling mendukung. Aris, terima kasih, Bu Iroh. Saya tidak akan mengecewakan ibu. Kita akan melewati ini bersama. Malam itu, Iroh merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat bukanlah keputusan yang mudah, tetapi itu adalah keputusan yang datang dari hati. Cinta sejati memang bukan tanpa tantangan. Kadang-kadang, cinta datang dengan pengorbanan, dengan rasa takut dan keraguan. Tetapi cinta sejati juga mengajarkan kita untuk berani, untuk tidak takut menghadapi apapun yang datang, dan untuk saling mendukung dalam setiap langkah. Di tengah keheningan malam, dengan angin yang berhembus lembut, Iroh dan Aris duduk berdua, merasakan kedamaian yang datang dari kebersamaan mereka. Mereka tahu bahwa meskipun dunia tidak selalu memahami, mereka masih memiliki satu sama lain. Dan itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa lengkap.